Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Akila Rizkia Mumtazah min Rokmin Isnen Hamzah Sifrun Isnen Sifrun Samania Sifrun Sifrun Arba'ah Samania Wal'an Sa'ahki Sa'ahki Kisah Masiratu Hayati Hasan. Jadi di sini saya akan menunaikan kewajiban saya yaitu mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraah Abasithah dengan pengampu matkul yaitu Ustadz Hasan. Jadi di sini itu diceritakan bahwa Hasan itu sebagai mahasiswa asal Indonesia yang di sedang berkuliah di Arab Saudi. Untuk kisah lebih lanjutnya kita lanjut bahas di paragraf selanjutnya. Jadi di sini di paragraf pertama dijelaskan bahwa Hasanun Talibun Indonesia yatlusu fil Jami'atil Islamiyyati bil Madinatil Munawwarati safara Hasanun ila Su'udiyati qabla 3 sanawatin yadrus al-lughatal arabiyyata wal Islam. Jadi di sini dijelaskan bahwa Hasan itu murid dari Indonesia atau mahasiswa dari Indonesia yang sedang berkuliah di luar negeri, tepatnya itu di Madinah. Ya, Madinah itu di mana? Di Saudi Arabia. Dan Hasan sudah berkuliah di sana selama 3 tahun. Apa aja yang dipelajari Hasan? Hasan itu mempelajari bahasa Arab dan Islam. Lihat dulu Lughatul Arabiyyah wal Islam. Karena memang rata-rata kebanyakan orang dari Indonesia itu memiliki minat untuk belajar ke negeri timur. Kebanyakan rata-rata orang itu berkuliah di Mesir dan Madinah sih, setahu saya. Karena di sana pasti kita akan dapat ilmu lebih dalam lagi, karena di sana adalah sumbernya ilmu-ilmu tersebut. Apalagi di Mesir itu tanah para nabi, begitu kan. Di Madinah pun sebaliknya, apa negeri Islam pertama itu ada di Madinah. Islam berdiri di Madinah. Lalu lanjut. Di paragraf kedua dijelaskan bahwa Hasanun yatahaddatsul anal arabiyyata jayyidan wa yahfadzul Qur'anal karimah wa yafhamu ahaditsar rasulah wa yaqra'ul kitabal arabiyyata wa huwa yaktubur rasailu ila asdiqaihi bil lughatil arabiyyati aydan wa huwa yaqulu lahum al arabiyyatul ana lughat al-Arabiyatul ana lughatun muhimmatun fil alami wa hiya lughatul Qur'anil karimi wal islami. Jadi di sini dijelaskan bahwa Hasan itu bahasa Arab. Jadi kemampuan dia dalam berbicara bahasa Arab itu udah sangat bagus gitu. Dan juga menghafalkan Al-Quranul Karim. Dan dia juga sud sam- dan ju- dan dia juga sudah sampai di tahap memahami hadis-hadis Rasul. Jadi di sana insight yang dia dapatkan ketika berkuliah di Madinah itu dia sekarang sudah fasih berbicara di bahasa Arab. Jadi dia bisa memahami hadis-hadis Rasul, bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab, gitu buku-buku yang di sana itu, yang buku tersebut itu tulisannya tulisan bahasa Arab. Dan bahkan dia bisa mengirim surat kepada temannya itu dengan bahasa Arab gitu. Karena dia berkata, bahasa Arab itu bahasa yang sangat penting untuk dunia karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'anul Karim dan Islam. Ya, karena memang nanti ketika di akhirat pun bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Lanjut ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga itu menjelaskan bahwa saya di Hasanun ila baladihi ba'da sanatin liyadrus al-lughat al-arabiyyah wal islamah hunaka. Jadi Hasan itu memiliki impian, bukan impian juga, memiliki tekad gitu ya. Setelah dia belajar 3 tahun, dia ingin menambah 1 tahun lagi belajar di Saudi, lebih tepatnya di Madinah, di Universitas Islam Madinah tersebut, untuk lebih mendalami bahasa Arab dan Islam, lalu dia akan mengajarkannya
kepada anak-anak yang berada di Indonesia gitu. Jadi dia akan pulang ke tanah airnya sendiri, ke rumahnya, ke Indonesia untuk mengajarkan ilmu yang telah dia amalkan. Begitu. Lalu kita lanjut kepada syarah, bukan syarah juga sih, tapi lebih tepatnya kita akan melihat kedudukan-kedudukan kata-kata yang ada di paragraf pertama ini ya. Kedudukan Hasanun Thalibul Indonesia itu apa, yang dimaksud bil Jamiatul Islam itu apa, kita akan bahas satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan kata yang terdapat pada paragraf pertama. Yang pertama itu والإعراب kalimat حسن pertama, Hasanun Thalibun مبتدأ مرفوع Indonesiun. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد وطالب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره إندونيسي نعت صفة لطالب مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. Lalu yang kedua itu ada yadrusu fil jami'atil islamiyati bil madinatil munawwarah. Ya, yang وإعرابnya kedua itu ada yaitu yadrusu fil jami'atil يدرس islamiyati bil فعل madinatil مضارع munawwarah. مرفوع لتجرده عن النواسب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره والفاعل الضمير المستتر جوازا تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثاني لحسن أو في محل نسب حال. وفي حرف جر مبني على السكون الجامعة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره الإسلامية نعت للجامعة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره. بحرف جر مبني على الكسر المدينة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره المنورة نعت للمدينة مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره. Lalu yang ketiga itu ada safara Hasanun ila Saudiyati qabla thalath sanawatin. Ya, yang kedua itu safara Hasanun سافر ila فعل ماضي Saudiyati qabla مبني على thalath الفتح sanawatin. الظاهر في آخره حسن فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. السعودية اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره قبل ظرف زمان مفعول فيه منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف ثلاث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره وهو مضاف أيضا ثم سنوات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة تحت آخره. Terakhir, Nah, yang itu ada liyadrusul liyadrusul lughatal arabiyyata wal Islam. li حرف Liyadrusul جر lughatal مبني على arabiyyata الكسر wal لا محل Islam. له من الإعراب يدرس فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل وعلامة نسب الفتحة الظاهرة في آخره والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو اللغة مفعول به منصوب وعلامة نسب الفتحة الظاهرة في آخره العربية نعت للغة منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة في آخره وحرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الإسلام اسم معطوف على اللغة منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة في آخره.
Oke, setelah memahami kedudukan-kedudukan kata yang terdapat pada kalimat pertama, sini saya akan memberikan kesimpulan dari kisah yang saya baca. Kesimpulannya adalah, menurut saya ilmu itu sangat-sangat penting. Jadi kejarlah ilmu sejauh mungkin, karena ilmu itu luas. Bisa jadi apa yang kamu pelajari itu nggak sampai satu titik, satu tetes air yang mengalir di jarum, tapi di situ terdapat di lautan begitu. Karena ilmu itu sangat luas, jadi jangan pernah puas terhadap ilmu. Jadi jangan pernah puas terhadap pelajaran yang telah kamu pelajari. Karena di sini Hasan pun meskipun sudah pernah belajar, sudah mempelajari bahasa Arab dan agama Islam itu dalam 3 tahun, dia masih butuh 1 tahun lagi untuk bisa mengajarkan kepada teman-teman yang berada di Indonesia gitu. Jadi jangan pernah putus asa untuk meraih cita-cita karena cita-citamu itu layak diperjuangkan gitu. Bahkan di kitab Taklim pun dijelaskan, ketika kita memiliki ilmu, jangan sampai kita tuh mengkip apa ya namanya mungkin kayak jangan sampai kita tidak menyebarkan ilmu yang pernah kita dapat gitu. Karena apa? Ketika kita mendapatkan ilmu tetapi kita tidak mau mengajarkan kepada orang lain, sama saja kita orang yang bodoh. Begitu. Jadi kayak ketika kamu memiliki ilmu, sebarlah, berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Sejadi ilmu tersebut menjadi amal jariah ketika nanti di akhirat kelak, dan pahala akan terus mengalir dikarenakan ilmu yang kamu sampaikan tersebut. Jadi jangan pernah lelah untuk mengejar ilmu, jangan pernah lelah untuk belajar. Bahkan ada kata pepatah, kejarlah ilmu sampai ke negeri jiran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak ada beberapa kesalahan kata yang saya ucapkan, atau mungkin tadi yang saya sampaikan mungkin ada yang salah atau koreksi atau sebagainya. Saya mohon maaf karena manusia itu letaknya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.